Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Sudah menunggu ya? Oke dah, tanpa lama-lama, Mimin gak akan banyak bicara gak jelas. Buat nemenin stay safe di rumah ya, monggo enjoy mawon review One Piece chapter 975 ini, versi channel gak jelas. Let's go! Chapter 975, Rencana Cerdik Kinemon. Cover judul masih stay dengan BG Story dan Chiffon yang mencari Lola. Tapi kayaknya bakalan selesai deh cover story ini, karena Gotti sukses menyelamatkan Lola dari angkatan laut. Jadi ceritanya yang kemarin Gotti selamatin bukanlah Chiffon, melainkan Lola. Dan di cover judul chapter kali ini juga menjawab dengan jelas kalau Lola sepertinya sudah menemukan cinta sejatinya setelah sekian lama berpetualang mencari cinta. Awal cerita menampilkan Shinobu yang ternyata sedang dililit oleh ular. Dia gak bisa bergerak sama sekali. Jadi kini menjawab ya pertanyaan di chapter sebelumnya, kenapa Shinobu gak menolong Momonosuke yang disandra oleh Kanjuro. Nah, bukan karena dia berkhianat atau karena Shinobu adalah lukisan dari Kanjuro ya, melainkan real karena Shinobu diserang oleh Kanjuro dengan kekuatan lukisannya yang bisa hidup dalam wujud ular beringas. Kenapa Mimin bilang ular yang mengikat Shinobu adalah lukisan Kanjuro? Ya wajar aja sih, karena tak mungkin juga ada ular bisa mengikat Shinobu secara sengaja. Lagian yang kita tahu, orang yang bisa mengendalikan hewan secara natural ya hanyalah Tama dengan kemampuan buah iblisnya. Back to cerita ya, Kanjuro yang sudah menyekap Momonosuke kaget melihat kenyataan pahit kalau Luffy and the gang ada di sini. Padahal laporan Kanjuro sudah disampaikan ke Orochimaru. Kanjuro juga telah mendengar kabar kalau Lau telah dipenjara, tapi kok Lau juga ada di sini? Di pikiran si pengkhianat asli ini ya, pastinya dipenuhi kebingungan yang musmet, dan mungkin dalam hati Kanjuro ingin bilang, kenapa keadaannya malah kacau seperti ini? Tenang dan slow ya pengkhianat, karena Franky dan Usopp akan menjawab kebingunganmu kenapa kapal Sanigo tidak hancur. Franky dan Usopp menjelaskan pada kita semua kalau Sanigo memang diserang oleh bawahan Kaido dengan bom yang bertujuan agar bisa menghancurkan kapal Sanigo. Tapi kenyataannya tak semudah itu menghancurkan Sanigo guys. Karena bahan dasar kapal yang punya nama komplit Thousand Sunny ini adalah kayu Adam, kayu terlangka dan terkuat di dunia One Piece, yang juga merupakan bahan dasar dari kapal legenda Oro Jackson, kapal dari sang Raja Bajak Laut. Jadi kalau kapal Thousand Sunny saja menggunakan bahan yang sama dengan Oro Jackson, wajar saja alat ledak kuno tak akan bisa menghancurkan Thousand Sunny. Paling kalau rusak cuma bagian-bagian kecilnya atau mungkin layarnya, seperti yang diungkapkan Usopp di momen ini kalau layar kapal Sanigo membutuhkan sedikit waktu untuk diperbaiki, makanya Luffy and the gang telat datang ke sini. Well, menarik ya. Spontan di sisi lain ya, Kanjuro pun kaget kalau alat ledak yang menghantam Thousand Sunny ternyata gak mempan sama sekali. Kasihan kau Kanjuro. Next, kini panel fokus menampilkan semua SLP kru beserta beberapa anggota suku Mings yang juga ikut nimbrung di kapal Sanigo ini. Ada Carrot, ada Wanda, dan ada pula Trimas Kenter suku Ming juga nongol di Sanigo. Mereka semua bertanya-tanya kenapa aliansi yang dibentuk di Wano gak muncul-muncul. 3.500 orang dari penjara tambang gak ada. 200 Yakuza gabungan dari seluruh negeri Wano juga gak ada. 200 pasukan suku Ming yang ada di bawah pimpinan Inuarashi juga gak ada. 280 bandit dari jembatan Atayama juga gak ada. Kapal-kapal hasil perbaikan yang dibantu Franky dan Usopp juga gak ada di sini. Padahal semua orang seharusnya sudah mendapatkan senjata yang berhasil dikirim dari Ringo. Tapi kenapa 4.000 lebih pasukan aliansi ini gak muncul? Ada apa ini sebenarnya? Tiba-tiba Kinemon yang ada di atas kapal Lau bilang kalau semua rencana yang telah direncanakan olehnya telah bocor semua. Kinemon tak tahu nasib semua pasukan aliansi lainnya. Luffy cukup sedikit kaget mendengar apa yang Kinemon ucapkan. Di sisi lain ya, para kroco-kroco Kaido yang mendengar ucapan Kinemon langsung tertawa dan bangga sendiri. Kalau rencana Kinemon untuk melakukan pemberontakan dibantu oleh ribuan orang gagal total. Semua rencananya telah bocor lewat Kanjuro. Gak akan ada ribuan pasukan yang datang untuk membantu para Akazaya. Kini nasib semua orang yang berkumpul di sekitar lautan pelabuhan Tokage akan menghadapi nasib buruk dan tragis karena Beast Pirates sudah membentuk aliansi dengan Big Mom Pirates. Gamblangnya dua Yonko membentuk kerjasama di Wano ini. Makin seru nih Kaido dan Lin bergabung guys. Kita bisa melihat nantinya battle-nya seperti apa, karena Eustace Kid dan Lau kelihatannya juga udah gergetan ingin bertemu kedua Yonko ini.
Next, kembali ke kroco-kroco bajak laut Kaido yang dengan sombongnya akan melawan 3 supernova, merasa pede bakal bisa menenggelamkan kapal trio iblis. Dikira mudah apa ya? Nah, mereka para kroco-kroco Kaido ini pun mengeluarkan meriam bersiap menembak 3 kapal dari trio iblis. Tapi, Luffy, Law, dan Kid udah ready untuk beraksi. Luffy dengan Gomu-Gomu no-Mi-nya pergi menuju ke kapal musuh. Law dengan kekuatan roomnya berteleportasi mengikuti langkah Luffy. Kid dengan kekuatan magnetnya membuat tubuhnya tertarik ke kapal musuh. Nah guys, ketiga trio iblis ini pun berbarengan datang ke salah satu kapal bajak laut Kaido. Sudah siap untuk bersaing sambil menggila. Eustace Kid tiba-tiba mengeluarkan pangrotan membuat dirinya berubah layaknya cyborg. Monkey D. Luffy langsung ke mode Gear 4 Bondsman. Trafalgar di Waterloo langsung mengaktifkan room untuk menyerang. Dan dia, satu kapal dari Beast Pirates langsung hancur seketika. Tapi bodohnya, ketiga kapten gila ini lupa ledakan kapal juga mengenai mereka. Dasar trio sentet. Next, kini kepanikan timbul di pihak kroco-kroco Kaido karena bagi mereka sepertinya mustahil bisa mengalahkan 3 kapten gila ini. Untungnya mereka kedatangan sebuah bantuan dari kapal keluarga Yakuza. Dia adalah Kyoshiro yang datang ke sini disangka-sangka oleh anak buah Kaido untuk membantu mereka ya. Kyoshiro langsung menarik pedangnya dan melakukan tebasan. Kapal besar Beast Pirates langsung terbelah jadi 2. Muke gile, hunusan pedang Kyoshiro mengingatkan pada kita tentang arc after time skip ketika Zoro membelah kapal bajak laut lain. Ternyata di Wano ini ada samurai yang sangat kuat dalam berpedang juga layaknya Zoro. Balik ke poin setelah Kyoshiro membelah kapal besar Beast Pirates ya. Kini pihak aliansi Luffy bingung sendiri dengan apa yang telah dilakukan Kyoshiro. Zoro dan Asura Doji saja memasang tatapan waspada terhadap Kyoshiro. Bahkan kroco-kroco anak buah Kaido juga kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh Kyoshiro guys. Dan akhirnya Kyoshiro pun menjelaskan beberapa alasan kenapa dia membelah kapal Beast Pirates ini. Yang pertama, Kyoshiro sengaja mengkhianati Kaido dan Orochi. Bersama dengan 200-an bawahannya, kini Kyoshiro akan membantu para Akazaya meruntuhkan tirani penguasa zalim negeri Wano. Yang kedua, para Akazaya bingung dengan sikap Kyoshiro. Lalu Kyoshiro bercerita tentang sebuah kisah yang pernah dia alami bersama Kinemon. Kisah ini tentang apa yang sebenarnya terjadi saat insiden Dewa Gunung di Wano 40 tahun yang lalu. Tepatnya sebuah rahasia siapa dalang sebenarnya yang menyebabkan insiden Dewa Gunung adalah ulah dari Kinemon, bukan ulah Oden. Nah, tiba-tiba Kinemon yang mendengar hal ini langsung sadar kalau hanya 2 orang yang tahu rahasia ini. Pertama Oden dan kedua Denjiro. Karena tuannya Oden telah meninggal dunia, Kinemon pun langsung berteriak dengan semangat kepada Kyoshiro. "Apakah kau Denjiro?" Dengan senyuman bangga, Kyoshiro pun menjawab, "Ya, tepat sekali. Aku adalah Denjiro." Yang ketiga, Denjiro menyembunyikan identitasnya selama puluhan tahun. Secara sengaja ya, memang direncanakan matang-matang. Karena dia sadar kalau ada pengkhianat di antara orang-orang terdekat mendiang Oden. Kalau Denjiro mengungkapkan identitasnya jauh-jauh hari saat para Akazaya kembali, maka nyawanya bisa dalam bahaya. Beserta rencana para Akazaya bakalan gagal total. Oleh karena itulah, Denjiro menunggu momen membongkar identitasnya sampai puncaknya. Yang keempat, Denjiro juga gak sendirian datang ke sini. Dia selain bersama 200 Yakuza anak buahnya, dia membawa ribuan samurai tahanan dari penjara Rasetsu. Jadi, total 1.200 pasukan dibawa oleh Denjiro. Oh yeah! Yang kelima, Denjiro bangga pada Kinemon karena dia secara sengaja membaca pesan tempat perkumpulan para aliansi yang sebenarnya berada di sekitar pelabuhan Habuya. Malah sengaja disetting Kinemon kalau tempat berkumpulnya ada di pelabuhan Tokage. Kinemon menurut Denjiro melakukan itu semua karena sudah tahu adanya indikasi pengkhianatan di antara orang-orang yang dekat dengan Oden. Makanya dia memberi info salah kepada semua Akazaya dan SHP Crew. Di gambar pesan 2 garis yang ditinggalkan Yasue itu sebenarnya seperti ini guys. 2 garis yang dibuat Yasue artinya memotong perut ular dan sisakan kepala dan ekor saja. Artinya Habu Minato. Kepalanya Ha, ekornya To. Artinya titik kumpulnya mengarah ke Hato. Atau kalau bingung dengan sebutan Hato ya, bisa juga disebut adalah dermaga yang ada di pelabuhan Habu. Cuman Kinemon mengartikannya secara sengaja disalahkan. Kalau 2 garis yang ditambah oleh Yasue adalah kaki. Jadi dia memberi info pada Akazaya dan SHP kalau pesan Yasue tempat berkumpulnya adalah ular yang berkaki. Yang cocok dengan ular berkaki adalah kadal. Dan jatuhlah lokasi pertemuan di pelabuhan Tokage. Menariknya, para Akazaya lain juga percaya akan yang diucapkan Kinemon. Jadi bagi Denjiro ya, Kinemon memang pantas menjadi pemimpin bagi Akazaya karena sangat cerdas sengaja merencanakan rencana yang sangat brilian ini, membuat sang pengkhianat Kanjuro tertipu pula.
Yang keenam, kapal-kapal yang dihancurkan oleh pasukan Kaido hanyalah kapal-kapal rongsokan saja. Karena kapal-kapal asli telah diperbaiki dan sukses berlayar dengan selamat hingga bisa menyusul Kinemon di sekitar lautan Tokage ini. 4.200 pasukan telah mengikuti rencana Kinemon. Mereka semua bersembunyi di hutan mapel di sekitar dermaga di Pelabuhan Habu. Tempat itu adalah tempat yang sangat disukai oleh mendiang Tuan Yasue. Yang ketujuh, walau sudah 20 tahun berlalu, tapi semua orang di sini yang ada di kubu Akazaya tak akan pernah lupa kematian legendaris Kozuki Oden. Mereka semua juga yakin betul kalau klan Kozuki pastinya akan kembali dan bangkit, saling bahu-membahu untuk bekerja sama meruntuhkan pemerintahan zolim Orochi dan Kaido. Yang sekarang musuh klan Kozuki tersebut ada di Onigashima. Denjiro juga tak lupa memuji-muji Kinemon yang paling berjasa membuat semua ini terjadi. Kinemon pun dengan sikap cool dari belakang menjawab yes doang, seolah-olah berkata ternyata dia orang yang sangat cerdas. Di momen ini si Bakasencho gak tahu apapun yang terjadi tentang masalah pesan dari Yasue ataupun konflik pengkhianatan yang terjadi. Bagi Luffy, melihat ribuan aliansi ngumpul di sini, itu udah membuat hati Luffy senang. Karena ini artinya perang bakalan lancar, bisa gabres-gabresan dengan pihak Kaido secara totalitas. Dari semua ucapan Denjiro ini, artinya 4.200 pasukan telah selamat, ditambah sekarang ada 1.200 pasukan yang dibawa oleh Denjiro. Totalnya sekitar 5.400 orang siap membantu Akazaya dan Luffy menghadapi Kaido, Orochi, dan Big Mom. Mereka semua siap menaruhkan nyawanya menuju Onigashima. Oh yeah, perang terbesar sepanjang sejarah One Piece bakal segera kita lihat guys. Semua ini terjadi berkat Kinemon. Itulah yang dipikirkan oleh Denjiro, Akazaya, dan 5.400 orang saat ini. Tapi sayangnya di panel akhirnya Oda Sensei ngeprank semua orang. Ternyata selama ini sejak pesan rahasia dirubah oleh Yasue ya, Kinemon gak tahu sama sekali kalau tempat berkumpulnya itu di dermaga Pelabuhan Habu. Kinemon taunya selama ini pesan tersebut mengarah ke Pelabuhan Tokage untuk berkumpulnya. Gamblangnya, Kinemon bukanlah seorang yang jenius dalam pemikirannya, melainkan yang jenius adalah hokinya. Lalu, alasan Kinemon hanya diam dan bersikap tenang sambil menjawab yes pujian-pujian Denjiro ya, itu karena dia sangat malu jika mengungkapkan hal yang sebenarnya terjadi, dan bisa-bisa dibikin babak belur oleh Akazaya lain karena salah membaca pesan penting dari Yasue. Well, Oda Sensei menipu kita dengan judul chapter kali ini di mana rencana cerdas Kinemon, harusnya judulnya rencana beruntung Kinemon. Dan sekian react One Piece chapter 975 kali ini ya. Kalau ngerasa kurang durasinya ya, boleh diulang kok video ini. BTW, Raisu Yasumi. See you again next time. Adios ye caramelo. Stay safe everyone. Please stay at home. Salam Animania.